Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat, baik, dan dalam lindungannya selalu ya. Pada kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan teks proposal yang sebelumnya kalian sudah mendapatkan stimulus awal ya pada materi di minggu kemarin. Nah, di teks proposal yang pertama kalian harus menguasai kompetensi dasar di dalam materi ini. Tentu saja seperti biasanya terdapat dua pasang yaitu 3-12, 4-12 dan KD 3-13 dan 4-13. Yaitu di 3-12 kalian bisa mengidentifikasi informasi penting yang ada di dalam proposal kegiatan atau penelitian yang dibaca. Lalu melengkapi informasi proposal secara lisan supaya lebih efektif. Nah, di 3-13-nya dan 4-13-nya kalian harus bisa menganalisis isi sistematika kebahasaan dalam proposal. Lalu merancang sebuah proposal karya ilmiah memperhatikan informasi tujuan dan esensi yang diperlukan di dalam karya ilmiah. Jadi kalian nanti akan membuat ya. Kita akan bahas dulu teks proposal. Jadi teks proposal tuh apa sih? Terlihatnya sudah rumit gitu ya. Oke, kita akan bahas. Tapi sebelumnya Ibu akan jabarkan dulu peta konsep yang akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu kurang lebihnya ada 5. Yang pertama ada pengertian proposal, lalu tujuan proposal, kemudian jenis-jenis proposal, lalu sistematika proposal, dan yang terakhir adalah kebahasan atau kaidah di dalam proposal. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita lihat di sini yang pertama adalah pengertian teks proposal. Kalian bisa lihat proposal itu apa? Menurut KBBI adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Nah, kalian bisa lihat rancangan kerja atau rencana kerja yang disusun secara sistematis, terperinci dalam suatu kegiatan atau yang bersifat formal. Jadi sistematis atau terperinci di sini adalah kalian nanti terstruktur nih satu persatu awal sampai akhir. Jadi kalian tidak bisa melewatkan atau menghilangkan step ini. Nanti akan Ibu jelaskan lebih detail mengenai sistematis di pembahasan berikutnya. Yuk kita lanjut. Nah, kalian bisa lihat di sini ada tujuan teks proposal. Tujuannya ngapain sih ya? Kita bikin teks proposal ini tuh buat apa? Nah, tujuannya sudah pasti untuk mengajukan usulan atau rencana dari kegiatan yang sudah pasti terprogram secara sistematis. Jadi sudah pasti akan rapi, tersusun dengan baik gitu ya. Nah, biasanya rencana apa aja sih? Tujuannya sudah pasti untuk persetujuan biasanya ya teks proposal, lalu untuk izin dan juga untuk dukungan dana begitu ya. Kalau kalian sebelumnya pernah di organisasi mungkin sudah tidak asing ya dengan proposal ini. Baik, kita akan lanjut ke jenis-jenis teks proposal. Ada apa aja ya? Nah, ternyata jenisnya ada 4 nih kurang lebihnya. Yaitu ada teks proposal kegiatan, lalu teks proposal penelitian, lalu teks proposal usaha atau bisnis, dan yang terakhir adalah teks proposal proyek. Nah, sedangkan kita bahas ya satu-satu. Teks proposal kegiatan, sudah pasti kegiatan, pasti berisi mengenai rencana atau sebuah kegiatan di dalamnya. Biasanya kalau kalian mau 17-an nih, kalau yang di Karang Taruna misalnya butuh dana gitu ya, butuh sponsor. Nah, kalian buat teks proposal ini. Ataupun yang di sekolah OSIS mau mengadakan kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, menggunakan proposal kegiatan. Lalu sedangkan proposal penelitian di sini sifatnya untuk kegiatan di bidang akademis ya, biasanya di dalam pendidikan. Kalau misalnya kita nih nanti ya kita akan membuat nih misalnya karya tulis penelitian ya mengenai apa misalnya.
Lalu kalau misalnya yang kakaknya atau kalian pernah dengar, kakak-kakaknya atau ibunya kalian atau bapaknya kalian atau siapapun ketika skripsi gitu ya, lalu disertasi gitu ya, tesis. Nah, ini adalah menggunakan proposalnya penelitian. Jadi untuk bidang akademis atau pendidikan. Begitu ya. Lalu ada proposal usaha atau bisnis. Nah, sudah jelas ya, usaha bisnis. Berarti berisi mengenai usaha seseorang atau kelompok. Jadi ketika ingin mengembangkan sesuatu usaha gitu ya, seperti apa usahanya dan lain-lain, ingin ada kerjasama dan lain-lain. Nah, kalian butuh si teks proposal ini, begitu ya. Lalu yang terakhir adalah proposal proyek. Nah, biasanya kalau yang pembisnis atau yang lingkungan kerja, lingkupnya biasanya sudah tidak asing dengan proposal proyek ini, yang sudah pasti mengenangani mengenai bisnis dan juga rencana atau dunia kerja. Yuk kita lanjut ke pembahasan berikut. Nah, di sini ada sistematika teks proposal. Jadi sistematika ini adalah rules-nya kalian atau aturannya kalian di dalam menulis. Jadi kalian tidak bisa menulis asal atau semau kalian, tapi ada aturannya, ada hal-hal yang harus kalian ikuti. Nah, ini adalah gambaran sistematika di dalam teks proposal kegiatan. Lihat di sini sistematika teks proposal dari proposal kegiatan. Nah, kalian bisa lihat di bagian pembuka adanya cover dan daftar isi. Cover sudah pasti bagian awal ya atau bagian depan di dalam proposalnya kalian. Ya, tidak mungkin kalian memberikan proposal langsung kepada isinya. Pasti harus ada awalnya dulu ya, ada covernya dulu untuk menjelaskan proposal apa sih ini, tentang apa sih ini, paling tidak terlihat dulu di sampul awal depannya. Lalu adanya daftar isi untuk memudahkan pembaca atau nantinya rekan kalian membaca, ada poin-poinnya langsung gitu ya di daftar isi. Untuk anggaran dana di halaman berapa ya, jadi bisa langsung gitu ya dilihat. Nah, kemudian di bab satunya adanya latar belakang. Nah, alasan terbesarnya kalian ingin melakukan kegiatan ini tuh kenapa? Alasannya bagaimana? Kenapa kalian ingin sekali melakukan kegiatan ini? Kalian ungkapkannya di poin ini, di latar belakang. Ya. Lalu dasar pemikirannya apa? Ya, kalian mau buat kegiatan ini gitu. Misalnya kalian mau bikin 17 Agustus gitu ya, memperingati 17 Agustus, dasar pemikirannya apa gitu ya, kalian ungkapkan di sini. Lalu tujuannya untuk apa sih dibuat kegiatan ini tuh, untuk apa? Kalian sampaikan tujuannya. Manfaatnya juga, ada nggak manfaatnya kegiatan ini? Kalian bisa ungkapkan. Lalu ruang lingkup kegiatannya siapa saja atau mencakup bagaimana. Nah, kalian sampaikan di sini. Ya, di poin bab 1. Nah, sedangkan di bab 2-nya adalah kapan sih terselenggaranya kegiatan ini, di mana dan kapan. Lalu pesertanya siapa saja, susunan kepanitiaannya siapa saja, siapa yang jadi si konsumsi, siapa yang jadi si keamanan. Kalian bisa ungkapkan atau jelaskan di poin ini. Lalu jadwal kegiatannya kapan, atau kalian bisa juga sampaikan rundown-nya di poin ini, boleh ya. Misalnya jam 7 sampai jam 8 kegiatannya apa, siapa yang bertanggung jawab. Lalu perincian dana atau anggaran dananya. Nah, ini juga tidak kalah penting ya. Di dalam kegiatan itu penting sekali adanya rancangan kegiatan atau dana tadi. Bagaimana hal-hal atau biaya-biayanya ya. Kalian bisa cantumkan di sini. Lalu penutupnya ada di bab 3. Ini adalah sistematika yang harus kalian ikuti dan kalian tidak boleh lewatkan atau kalian hilangkan ya di poin sistematika proposal kegiatan ini. Kita akan lihat sistematika proposal penelitian nih. Nah, kalian bisa lihat ini gambarannya, kurang lebihnya ada 3 poin sama ya. Ada bagian pembuka, lalu bagian inti dan bagian akhir. Nah, di bagian pembuka ada penambahan berbeda tadi dari yang proposal kegiatan ya.
Di sini ada halaman judul, kalian bisa tambahkan awalnya juga pastinya untuk semua proposal adanya cover ya di awal. Ada cover, lalu ada halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran. Nah, ini gambarannya ya. Halaman judul, nah nanti judulnya tadi cover gitu ya. Judul cover maksud saya. Halaman judul tuh cover ya, terus ada lembar pengesahan. Nah ini untuk yang kayak skripsi gitu ya, nanti ketika kalian nanti kuliah menggunakan ini lembar pengesahan gitu ya. Lalu ada kata pengantar, jadi kata pengantarnya kalian pengawalan sebelum membuat proposal penelitian ini ya, kalian curahkan untayan kata-katanya kalian. Lalu ada abstrak, nah abstrak di sini adalah gambaran singkatnya mengenai penelitiannya kalian gitu ya. Nanti abstrak juga terbagi dua, ada yang bahasa Inggris dan juga ada yang bahasa Indonesianya. Lalu kita ke daftar isi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran adalah intinya memudahkan kita atau yang akan membacanya nanti untuk melihat langsung kepada poin-poin yang ingin dilihat gitu ya. Ingin lihat ke bab 1 langsung dilihat bab 1 halaman berapa. Jadi langsung fokus gitu ya. Lalu di bagian intinya, di sini kurang lebihnya ada 5 bab ya. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Bab 1 ada pendahuluan. Nah, tadi sama ya sebenarnya dengan yang kegiatan, adanya juga latar belakang, lalu rumusan masalah ya, masalahnya apa saja, kenapa kalian mau meneliti ini tuh berangkatnya dari rumusan masalah apa saja sih, lalu tujuan dan manfaat penelitian ini untuk apa gitu ya. Lalu di kajian pustaka, nah ini bab 2-nya ya, kajian pustaka atau teori. Jadi bab 2 ini isinya semua adalah teori-teori atau pendapat-pendapat ahli yang kalian bisa ambil dari buku ataupun dari internet. Tapi tidak lupa, wajib sekali hukumnya kalian mencantumkan dari mana sumbernya. Kalau misalnya kalian dari buku, cantumkan bukunya apa, judulnya apa, siapa penulisnya gitu ya. Lalu juga untuk yang di laman internetnya adalah websitenya apa gitu ya. Kalian cantumkan dan kalian mengaksesnya itu atau kalian mengambilnya itu pada hari apa, waktunya jam berapa. Jadi harus sedetail itu ya. Kemudian di bab ketiganya ada metode penelitiannya. Jadi cara-cara kalian melakukan penelitian ini tuh dengan cara apa sih, gitu ya. Nah di sini terbagi ada rancangan penelitian, populasi atau sampel, siapa nih populasinya, misalnya seluruh sekolah gitu ya. Lalu sampelnya siapa? Mungkin hanya diambil satu kelas untuk dijadikan penelitiannya kalian, perbandingan. Lalu teknik pengolahan datanya bagaimana? Terus prosedur penelitiannya bagaimana? Nah, ini kalian ungkapkannya di bab 3 ya. Lalu di bab 4-nya adalah pembahasan. Nah, nanti di sini penjabaran dari metodenya tadi ya. Kalian sudah diteliti gitu ya. Nah, diungkapkannya di pembahasan ini nanti poinnya di bab 4. Lalu di terakhir adalah bab 5-nya penutup. Nah, sudah pasti berisi simpulan dan saran gitu ya. Bagaimana sih penelitian ini gitu ya, kesimpulannya atau sarannya bagaimana ke depannya gitu. Ini adalah proposal penelitian. Kurang lebihnya gambarannya seperti ini ya. Tidak perlu pusing dulu. Kita tenang saja, perlahan-lahan untuk kalian nanti pelan-pelan untuk mengerti mengenai proposal ya. Lalu kita lanjut untuk ke sistematika proposal usaha atau bisnis. Nah, berbeda lagi ya nih. Tapi nggak apa-apa, ini gambarannya kalian bisa lihat. Sebenarnya semuanya sama ya. Kurang lebihnya adanya cover, daftar isi di pembuka, lalu di sini kurang lebihnya ada 4 ya. Maaf, ada 6 bab. Di sini ada bab 1 pendahuluan, bab 2-nya informasi umum, bab 3-nya aspek produk, lalu 4-nya ada analisis SWOT, lalu bab 5-nya ada perencanaan keuangannya atau anggarannya, lalu yang terakhir ada penutup. Nah, kita bisa lihat sama di sini adanya cover dan juga daftar isi di pembuka. Lalu bab 1-nya ada
Yang penting tetap selalu ketemu latar belakang dan tujuan usaha. Lalu ada profil usaha, strategi harga,